Halo sahabat Berita Jatim dimanapun berada, kembali saya Ellen Pratwi hadir untuk Anda kali ini. Dan kali ini saya tidak ada di studio Berita Jatim ya, tapi saya ada di satu ruangan di Rumah Sakit Bayangkara HS Samsuri Mertojoso Surabaya. Tepatnya di ruang Instalasi forensik. Seru banget. Karena saya hadir di sini spesial dalam rangka peringatan Hari Ibu tahun 2023 bertepatan dengan perayaan yang ke-85 tahun Hari Ibu Nasional yang diperingati sejak Kongres Perempuan 3 di Bandung tahun 1938. Nah, saya Ellen Pratwi kali ini sengaja hadir ke sini untuk menemui salah seorang perempuan, seorang wanita yang punya profesi yang luar biasa. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dan sekaligus juga seorang abdi negara yang bertugas sebagai polisi dan saat ini menjadi Kepala Ruangan Forensik di Rumah Sakit Bayangkara HS Samsuri Mertojoso. Jadi tema kita kali ini khusus dalam rangka Hari Ibu adalah antara tugas negara dan tugas rumah tangga. Nah, siapakah yang akan menjadi tamu saya? Ini adalah Ibu Didin Indah Riani SHMH. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Ellen. Terima kasih sudah berkenan menerima kami dari Berita Jatim TV. Ya, karena kami penasaran dan juga kami ingin mengulik banyak hal tentang profesi Ibu saat ini sebagai kepala kepala ruangan ya, kepala ruangan forensik. Yang dikirim ke sini biasanya apa itu untuk di sini biasanya sampel-sampel untuk kejadian-kejadian begitu ya? Bukan Ibu. Jadi di sini ada layanan rumah sakit menerima jenazah dari dalam rumah sakit maupun dari luar. Baik, begitu ya. Nah itu nanti yang akan kita bahas karena mungkin banyak yang nggak tahu nih apa saja yang dilakukan oleh Ibu Didin Indah Riani ini sebagai kepala ruangan forensik di Rumah Sakit Bayangkara. Nah sekarang saya sudah bersama seorang ibu yang punya dua tugas antara tugas negara dan tugas rumah tangga. Kita mulai saja ya ngobrol-ngobrol ya. Oke, Bu Didin terima kasih sudah hadir spesial untuk Berita Jatim TV dalam tema Hari Ibu kali ini. Sebenarnya boleh kami ingin tahu perkenalan dari Ibu Didin sendiri. Silakan Ibu perkenalkan siapa dan saat ini sebagai apa, kemudian juga keluarganya bisa disampaikan. Monggo. Terima kasih Bu Ellen atas waktunya. Perkenalkan, saya Didin Indah Riani SHMH. Pangkat saya Inspektur 1 Polisi. Saya berdinas di Rumah Sakit Bayangkara HS Samsuri Mertojoso Surabaya di bagian instansi forensik sebagai kepala ruangan. Untuk keluarga mungkin dengan berapa anak? Untuk keluarga suami saya 1 Bu. Suami saya saat ini berdinas sebagai Kasat Bimas di Polres Pasuruan Kota. Anak saya 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Sudah sekolah semua, alhamdulillah. Yang 1 sudah lulus SMA, sudah memasuki usia masuk kuliah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Keluarga baik-baik saja, karir lancar, karir suami juga lancar. Alhamdulillah. Ini ada katanya kalau kesuksesan suami itu ada ibu yang luar biasa, istri yang mensupport. Kita pengen tahu ini ya. Sejak kapan Ibu mulai berkarir dan juga mengatur keluarga sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sukses? Cerita sejarah ini ya. Apakah sejak muda Ibu punya cita-cita seperti ini, kemudian menyusunnya seperti apa hingga sampai di titik hari ini Bu? Terima kasih. Saya mengawali karir saya sebagai anggota polisi pada tahun 2023 Ibu. Tentunya saya tidak hanya berdinas di Rumah Sakit Bayangkara HS Samsuri Mertojoso, tetapi saya sebagai seorang anggota Polri dan juga sebagai seorang istri, saya pertama kali berdinas di wilayah hukum Polwil Madura terlebih dahulu. Setelah itu saya berkarir pindah-pindah Ibu. Saya pernah di Polrestabes Surabaya, di Polda Jabar, di Polres Sukabumi Kota. Di situ saya 6 tahun di Reserse Narkoba Ibu. Setelah itu saya bermutasi ke Mabes Polri di Stupa dan melanjutkan karir sebagai seorang inspektur polisi. Saya sekolah dari sana dan akhirnya alhamdulillah sekarang bisa berkumpul kembali dengan keluarga di Surabaya. Jadi anak-anak semua di Surabaya, tinggal di Surabaya. Betul. Tetapi sebelumnya juga anak-anak juga ikut saya di Sukabumi Bu. Kita sebagai seorang abdi negara siap ditempatkan di mana saja, dan juga sebagai seorang istri yang harus
mengikuti seorang suami, juga anak-anak saya juga mengikuti. Kita sebagai orang tuanya Ibu, kita merantau di Sukabumi kota, tanpa ada family, tanpa ada sanak saudara, kita siap. Berjuang di sana ya. Siap, Dan alhamdulillah. ya. Nah, karir sendiri untuk di rumah sakit sebelumnya, ada background perawat mungkin Ibu di sini? Terima kasih. Saya bukan saya perawat Ibu. Saya lulusan dari Sekolah Kesehatan Angkatan Laut. Alhamdulillah di sini adalah karir saya sebagai yang pengalaman saya yang sangat menyenangkan bagi saya. Saya bisa melayani tidak hanya kepada orang yang masih hidup, tetapi yang sudah meninggal pun saya layani. Wah, ini luar biasa ya, karena biasanya perempuan itu agak takut-takut gitu ya, baca tulisan kamar jenazah aja itu sudah menjadi sesuatu yang mengerikan. Betul. Ibu tiap hari ada di kamar jenazah begitu. Siap. Tantangan ini bagaimana menurut Ibu? Tantangan saya terima dengan luar biasa Ibu. Kepercayaan dari pimpinan yang diberikan kepada saya, insya Allah saya akan jaga. Ada berapa tim yang Ibu pimpin di sini? Di sini ada 8 tim Bu, saya. Ada 3 anggota Polri dan 4 tenaga mitra yang membantu. Dan juga ada 3 orang dokter spesialis yang berada di sini, yang mendampingi di sini. 24 jam ya kalau 24 jam. Nggak ada perasaan takut atau gimana gitu? Alhamdulillah tidak ada Ibu, karena kita melayani dengan sepenuh hati dan kita sesama manusia juga insya Allah tidak ada apa-apa. Keluarga cukup bangga dengan pencapaian Ibu ini, supportnya seperti apa? Alhamdulillah Ibu, anak saya terutama sangat bangga sekali ibunya menjadi anggota polisi dan juga bisa membantu di rumah sakit, suatu kebanggaan yang bisa diceritakan kepada teman-temannya, kepada sebayanya, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Ya, karena ini jarang-jarang ya seorang wanita bisa berada di posisi ini, bisa memimpin. Biasanya kalau yang begini-begini kebanyakan mungkin pria ya Bu ya. Ya, Ibu ada kesulitan nggak ketika harus mengatur tugas dinas dan di rumah tangga? Pernah nggak mengalami hal yang paling rumit yang waktu itu harus berbagi waktu? Walaupun pernah waktu di Sukabumi ya Bu ya, tapi pada saat ini mungkin Ibu bagaimana mengatur siklus kehidupan setiap harinya itu? Alhamdulillah. Apa mesti masak, masih sempet nggak nih ke pasar? Oh iya, iya. Seperti ibu rumah tangga ya? Iya Bu, harus itu Ibu, Harus, ya? karena itu nanti akan menjadi tanggung jawab saya sampai di akhirat itu Ibu ya. Jadi selain saya berdinas di instansi, tetapi tugas utama saya adalah keluarga saya. Seperti itu. Harus meluangkan waktu. Betul. Belanja. Betul. Saya membagi waktu saya karena rumah saya jauh Ibu. Rumah saya di daerah Krian Sidoarjo. Jadi pulang kerja saya sempatkan untuk mampir dulu ke pasar Sepanjang. Nah, seperti itu. Nanti Sepanjang, setelah itu saya nyebut les ke daerah Tulangan. Anak saya kebetulan yang kecil itu les Bu ya di daerah Tulangan. Saya jemput anak saya, setelah itu saya pulang sampai rumah. Mungkin ya maghrib, setelah itu sholat. Setelah sholat, langsung saya masuk dapur, bersih-bersih karena saya nggak ada pembantu, nggak ada Ibu. Saya tidak ada asisten, tidak ada ini siap. Dan alhamdulillah anak saya juga paham dan bisa membantu saya. Jadi ringan karena semuanya ikut melaksanakan tugas-tugas rumah tangga di rumah ya. Cuci baju begitu, mensetrika dan sebagainya masih dilakukan Bu? Masih Ibu, iya. Karena kan sekarang mohon maaf ya, kan kalau nyuci baju itu kan kita udah ada alat yang sudah mesin cucinya, tinggal ini jadi kita langsung masak sambil mencuci. Nah, setelah itu selesai bersih rumah, jemur sudah. Masih sempet nggak dengan biasanya kan di kampung itu ada tetangga kanan kiri dengan kegiatannya lah, mungkin arisan, pengajian, itu masih sempat mengikuti kegiatan seperti itu? Kalau pengajian mungkin 1 minggu sekali Bu ya, hari Kamis itu kan kita yasinan. Kalau bisa betul. Hadir ya? Ya karena di samping rumah saya itu ada musola wakaf. Yang aktif juga dengan kegiatan ya. Artinya Ibu juga tetap bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar, walaupun di rumah juga sudah dapat pekerjaan banyak. Insya Allah. Juga ya masih bisa. Insya Allah Ibu. Nah ini kalau harapan Ibu nih sebagai seorang wanita, ini kan dalam rangka Hari Ibu dengan profesi yang Ibu jalani itu juga mengikuti perkembangan zaman
zaman sekarang perempuan sudah tidak ada lagi kesulitan untuk memilih peran, memilih pekerjaan. Harapan kedepannya seperti apa, terutama kepada generasi muda ini ya. Mungkin beda ini ya, beda latar belakang ya, generasi yang zaman sekarang ini mungkin generasi gadget yang mungkin mau mudahnya aja. Mungkin ada pesan-pesan khusus buat para kaum wanita untuk kedepannya. Sebagai kaum wanita, pesan saya Bu ya, kita terutama sebagai seorang ibu Bu ya, tugas kita adalah mendidik. Tadi seperti yang Ibu jelaskan, kita juga sebagai guru, ya kan, pendidik dalam rumah tangga. Nah, pesan saya adalah dimanapun kita berada, ya kan, walaupun kita sibuk apapun sebagai wanita karir, tetapi tugas rumah tangga itu yang utama, ya kan? Utama untuk mencerdaskan generasi bangsa, baik secara akhlak maupun pendidikannya, yang bisa membanggakan bangsa Indonesia. Seperti itu, Ibu. Saya tadi sempat ngobrol off the record tadi sebelum kita video ini, putriku ya sempat akselerasi pendidikan. Ya, putra-putri saya. Itu amazing buat saya karena Bapak Ibu berdinas sangat sibuk gitu ya sebagai abdi negara. Ternyata putra-putrinya ini sangat mandiri dan bisa mencapai prestasi seperti itu. Sebenarnya kunci apa yang Ibu lakukan di rumah itu? Kok bisa? Padahal pendampingan mungkin tidak bisa selama orang-orang lain yang tidak bekerja barangkali Bu ya. Ada tips mungkin bisa dibagikan ke tips saya disiplin dari kecil Ibu, itu saja. Disiplin, disiplin dan jujur. Ya seperti itu aja. Belajar itu wajib ya. Wajib Ibu, sholat wajib. Ya karena kunci utama adalah ibadah. Kalau misalnya kita bisa ngatur waktu ibadah, ya kan, belajar tepat waktu, disiplin, jujur itu yang saya terapkan. Perjalanannya Bu Didin ini sangat lancar gitu ya dari karir. Alhamdulillah. Tapi pernah nggak sih ada masalah, artinya bagaimana Ibu menyesuaikan posisi sebagai ibu barangkali biasanya di rumah tangga itu kan ada saja ya, entah dari pihak mana, kemudian permasalahan di kantor, permasalahan di rumah, itu bagaimana Ibu bisa menyelesaikan masalah itu secara pribadi? Kalau secara pribadi Bu ya, namanya manusia pasti tidak lepas dari masalah. Kita juga sebagai manusia pasti merasakan sedih, kecewa, itu pasti ada karena kita sebagai manusia biasa. Tetapi kita harus profesional sebagai seorang ibu rumah tangga yang di rumah, bersosialisasi di kampung, juga kita bekerja di institusi. Kita harus beda-bedakan kita berada di mana. Kita harus nggak dibawa dari rumah dibawa ke kantor, masalah kantor dibawa ke rumah. Enggak ya? Tidak bisa, tidak boleh Bu seperti itu. Iya. Jadi di mana kita menempatkan permasalahan itu aja selesai di situ ya Bu ya? Iya. Saya kadang-kadang cukup kita selesaikan. Iya kan kadang-kadang suka curhat. Mungkin masalahnya di rumah curhatnya di kantor. Nah itu boleh. Jadi di rumah itu nggak boleh. Iya karena kan kalau misalnya di kantor ini kan nggak boleh dibawa ke rumah ya kan. Jadi supaya apa, anak-anak juga tidak perlu tahu tentang bagaimana orang tuanya ada kendala apa di lapangan. Karena anak itu adalah sekarang ini sangat kritis ya Bu ya, anak itu ya kan masih takutnya tuh bertanya, kenapa, siapa, ada apa gitu. Saya tidak mau anak-anak saya seperti itu. Dan saya pengen beranggapan anak-anak saya itu anak-anak yang berwawasan luas, yang berpikiran positif, sehingga bisa mempunyai energi yang positif juga. Kelak juga bisa mencapai apa yang diinginkan. Betul. Nah Bu, saya ingin tanya, ada nggak sih pengalaman yang sangat membuat Ibu itu mungkin tidak terlupakan karena mengurus jenazah barangkali itu tidak semua orang tatak gitu kalau istilah Jawanya ya. Ada nggak? Barangkali itu sudah menjadi pekerjaan sehari-hari, tapi kan mungkin ada sesuatu yang spesial yang istimewa yang bisa diceritakan. Nggak di sini juga nggak apa-apa, mungkin di tempat lain. Boleh. Memang apalagi kita seorang perempuan Bu ya, kita juga seorang ibu yang punya anak ya kan. Dulu waktu saya belum di sini, karena saya dulu kan cerita ke Ibu kan, saya itu pernah berdinas di sebagai tempat ya kan, tidak hanya di Jawa Timur. Jadi saya pernah merasakan di rumah sakit yang saya berdinas dahulu itu, saya menangani 2 orang jenazah kakak beradik seusia anak saya Ibu, usia 9 dan 7 tahun kakak beradik itu. Begitu saya datang ke kantor ya kan,
sudah tergeletak di meja kamar jenazah. Itu yang membuat hati saya itu sebagai seorang ibu sangat-sangat teriris ya, merasakan bagaimana perasaan orang tuanya. Itu yang, aduh, saya itu luar biasa. Saya merinding saya, Bu. Itu. Kejadiannya udah lama ya, Bu ya. Tapi Betul. kok kan teringat betul ya. Teringat betul, dan itu saya berpesan kepada seorang ibu dimanapun dan bagaimanapun posisinya dan keadaannya, tolong kita awasi anak-anak kita dimanapun, karena itu kejadiannya ternyata bermula dari ada kegiatan apa anak-anak itu bisa terancam nyawanya waktu itu, Bu. Ada pengajian mungkin atau apa itu? Ya, karena pada itu kan namanya juga usia nyawa itu kan kita tidak pernah tahu, Bu ya. Semua orang pasti akan merasakan mati, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Jadi pada saat itu yang saya temukan itu, 2 jenazah itu, kakak beradik itu ikut ibunya pengajian, betul kata ibu tadi. Nah, setelah itu mungkin karena ibunya juga lagi konsen di dalam, anaknya main-main. Kebetulan karena itu musim hujan, Bu ya, musim hujan, tidak sengaja main di daerah yang becek-becek. Nah, mungkin ada untaian kabel atau apa. Tersandung atau apa. Iya. Jadi namanya hanya kan penasaran, Bu ya, itu apa gitu, mungkin kan dipegang, akhirnya mungkin kakaknya yang besar itu berusaha menolong. Ya, ya, itu sedih. Itu saja kejadiannya. Jadi sudah tenang di surga. Ya, tentu saja hal-hal seperti ibu itu yang dirasakan karena jenazahnya terkait dengan anak-anak ya. Ya, betul, Bu Ellen. Nah, itu suka duka tuh kalau misalnya seorang perempuan bertugas di ruang forensik, di ruang jenazah, ada hal-hal pasti yang akan memilukan seperti itu. Walaupun memang banyak hal-hal yang memilukan ya, karena setiap kematian pasti menyisakan rasa sedih. Pasti ada latar belakang ya yang membuat kita lebih berempati terhadap jenazah tersebut ya, pasien itu. Nah, ini ada dalam rangka Hari Ibu yang ke berapa? 85. Iya. Mungkin ada pesan-pesan khusus Ibu ingin mengucapkan sesuatu kepada para wanita supaya tadi itu pertama mereka juga jangan sampai lupa kemudian menjaga anak-anak, tadi itu lebih penting ya, karena Ibu juga akhirnya menjadi seorang ibu yang sukses, baru karir sukses, jadi Ibu juga sukses, anak-anaknya studinya aman. Karena biasanya masyarakat kita ini menilai kalau anak sukses itu dari ibunya. Tapi kalau anak-anak tidak sukses juga ibunya. Kadang-kadang ada stereotip begitu, mungkin tidak selalu benar ya. Tapi kalau misalnya, maaf ini saya pernah dengar beberapa tahun lalu kalau ada anak yang agak kendor belajar, ini pasti ibunya nggak ngajarin. Ada yang begitu. Tapi saya lihat ibu bisa sangat mengatur waktu, mengatur keluarga, mengatur karir sampai hari ini tuh dengan baik. Monggo, Ibu ingin berbagi apa, ingin mengucapkan selamat juga boleh kepada seluruh wanita di Indonesia, sekaligus juga memberikan tips-tipsnya yang terbaik. Jadi seorang ibu meskipun berkarir kan nggak lupa dengan kodratnya ya Bu. Kadang-kadang kalau udah sibuk, ART-nya mungkin ada 6 yang nyuci baju sendiri, yang ngurus anak sendiri, ternyata Bu Didi ini tanpa itu semua lancar gitu. Jadi sebenarnya apa di balik kesuksesan seorang wanita bernama Ibu Didi ini? Mau disampaikan? Terima kasih Bu Ellen. Ya. Kepada para ibu yang ada di Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Ibu yang ke-85 tahun. Semoga kita kaum wanita dan kita sebagai kodrat kita sebagai seorang ibu rumah tangga bisa memberikan yang terbaik di dalam rumah tangga kita, juga dalam institusi kita bekerja. Dan tidak lupa peran utama kita menciptakan generasi penerus bangsa yang berakhlak dan bisa membanggakan bangsa Indonesia. Baik, saya bangga sekali bisa berkenalan dengan Ibu Didi, dan nanti saya ingin mengajak sahabat Budita Jati untuk mengetahui pekerjaan dari Ibu Didi seperti apa. Kita akan lihat-lihat nanti bagaimana ada di ruangan-ruangan yang setiap harinya Bu Didi ada di situ. Nah, saya berharap cerita ini menjadi inspirasi bagi para wanita Indonesia bahwa saat ini memilih karir sudah lebih bebas untuk wanita. Perlu yang pertama itu disyukuri lebih dahulu karena zaman sudah berubah, tapi tentu saja tetap ada pagarnya ya Bu Didi ya. Batas-batas. Batas-batasnya tetap ada, artinya durasi waktunya tidak bekerja barangkali 24 jam,
Kalau mungkin masih lajang masih oke, tapi kalau sudah berkeluarga, Anda harus bisa mengatur waktu sebaik mungkin supaya bisa menjadi figur ibu yang sukses, sebagai wanita karir yang sukses, apalagi tamu saya hari ini, Ibu Didin, sukses sebagai abdi negara, sebagai ibu polwan, ya, dan juga sebagai ibu rumah tangga yang berhasil mengantarkan pendidikan putra putrinya sukses begitu ya. Dalam hal ini masih kuliah ya Bu, ya kan? Masih SMA ya? Kuliah, SMA, dan masih SD, Bu. Oke, jadi ketiga-tiganya juga mendapatkan perhatian yang cukup dari Bu Didin sehingga semuanya sekolahnya juga lancar. Alhamdulillah. Baik, saya senang sekali bisa berada di sini ngobrol-ngobrol dengan Bu Didin. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi spesifik tentang pekerjaan itu secara khusus di forensik ini. Siap, terima Karena kasih. yang untuk hari ini kita memang khususkan untuk dalam rangka Hari Ibu. Nah, kalau Anda ingin tahu nanti bagaimana sekilas pekerjaan Bu Didin, boleh kita akan tampilkan tayangannya. Bu Didin, saya secara pribadi juga sebagai dari Berita Jatim TV mengucapkan selamat memperingati Hari Ibu. Sama-sama Ibu, selamat Hari Ibu. Indonesia dimanapun bertugas, semoga tetap menjadi abdi negara yang hebat, yang bisa diandalkan oleh negara kita, dan juga menjadi seorang ibu yang menjadi contoh bagi putra-putrinya. Amin. Sukses selalu. Baik. Semangat. Baik, kita tutup dulu ngobrol-ngobrol kita dalam Berita Jatim TV kali ini dalam Inspiring Woman. Saya Lemba Tiri mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi dalam program berikutnya. Sampai jumpa.